Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zaini Ahmad Sumargono, SPDI, Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, SMK Negeri 2 Slawi, Kabupaten Tegal. Saya juga menjadi salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan PAI Angkatan Kedua tahun 2021 LPTK UIN Sultan Maulana Hasanuddin, Banten. Izinkan saya untuk menyajikan video pembelajaran yang saya lakukan secara langsung di kelas, yaitu di kelas 11 AMP2, di mana video pembelajaran ini menjadi salah satu daripada tugas PPG dalam jabatan PAI Angkatan Kedua tahun 2021. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Ya, jaga kesehatan terus. Ya. Apapun itu, kita masih menghadapi yang namanya pandemi COVID-19. Untuk itu, Pak Guru harap kalian tetap mematuhi protokol kesehatan. Ya, pakai masker, ya, cuci tangan, jaga kesehatan, jaga imunitas. Ya. Ini Pak Guru mohon izin Pak Guru lepas karena Pak Guru berbicara. Nanti saat Pak Guru minta kalian berbicara, pun kalian boleh nanti melepas maskernya. Ya, tapi nanti setelah itu langsung ditutup kembali. Sekali lagi, Pak Guru berharap ya kalian tetap jaga kesehatan, ya, jaga imunitas agar bisa beraktivitas dengan baik. Salah satunya adalah kita bisa sekolah, ya, mengikuti pelajaran di sekolahan dengan baik. Anak-anakku semuanya, sebelum kita mengawali pelajaran, kita lebih mengkaji lebih lanjut. Sekarang tolong salah satu untuk pemimpin doa. Ketua kelasnya siapa? Ya, silakan pimpin doa. Ya, terserah dengan memimpin doa bersama-sama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkahi kita semuanya. Kita diberikan kepahaman oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa mengamalkan apa yang kita pelajari di kesempatan ini. Silakan Mas. Kita duduk siap gerak mulai. Berdoa selesai. Oke, anak-anakku semuanya, sebelumnya Pak Guru cek kehadiran. Pak Guru absen terlebih dahulu. Mas Ahmad Zaki Khairullah. Iya. Sehat Mas? Sehat. Alhamdulillah. Jaga terus kesehatan ya Mas ya. Aditama Ramadhani. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mas Mas Ahmad Aziz Rifki Saputra. Sehat? Alhamdulillah sehat. Arya Aji Pamungkas. Sehat Mas Arya? Alhamdulillah sehat Pak. Bagus Damar Pramudia Cahyadi. Oh iya. Ini ada surat izin ya. Ini ada surat izin. Ya Pak. Sakit ya Mas ya? Ya ini ada surat dokter Mas. Ya, jadi harus begitu Mas. Kalau nggak masuk, memang harus ada keterangan. Apalagi seperti hanya sakit, paling tidak ada minimal pemberitahuan orang tua. Minimal pemberitahuan orang tua. Ya, minimal juga kita, ya, Bapak Ibu gurunya tahu ini sedang sakit, minimal bisa ikut mendoakan.
teman kita yang sakit tadi Mas siapa tadi Mas Bagus ya, Mas Bagus Damar ini bisa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Pak Guru lanjut. Burhanuddin Atmanegara. Sehat Mas Burhan? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dewo Syaifur Rahman. Ya, sehat Mas Dewo? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Edi Sukanto. Hadir Pak. Sehat Mas Edi? Alhamdulillah sehat. Kemarin Pak Guru lihat diem aja ya, nggak lihat Pak Guru ya. Mas Elvan Ramadhani. Hadir Pak. Hadir. Sehat Mas Elvan? Alhamdulillah sehat Pak. Mas Erik Setiawan. Hadir Pak. Hadir. Mas Fahmi Alif Nur Aziza. Hadir Pak. Biasanya duduk di sana, duduk sini Pak Gurunya enter. Nah, hadir ya Mas. Hadir Pak. Erik Setiawan. Fahmi Alif Faiz Al-Hakam. Hadir Pak. Hadir. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Hamdan Husaini. Hadir Pak. Sehat Mas Hamdan? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terus Ilham Mareta Maulana. Hadir Pak. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat Pak. Mantap. Mareta Ilham Mareta. Muhammad Bayu Saputra. Hadir Pak. Mana? Wis. Habis cukur Mas? Iya Pak. Wah itu kan nampak ganteng, nggak rambutnya pendek kayak Pak Guru. Terus Raihan Ken Aldoyanisda. Hadir Pak. Mana? Oh iya. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Muhammad Fikri Zahir Nasik. Hadir Pak. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah sehat. Oke. Ya. Anak-anakku semuanya, bahwa pada hari ini ya, itu kita tentunya materinya tambah materi ya, materinya beda dengan materi yang materi yang lain. Namun sebelumnya Pak Guru ingin menyampaikan bahwasanya nanti materi kali ini adalah menjadi muslim yang kompetitif, taat aturan, dan beretos kerja unggul sesuai dengan Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 48, surat An-Nisa ayat 59, dan surat At-Taubah ayat 105. Ya. Nanti itu materi yang akan kita pelajari pada pertemuan ini. Ya, pada pertemuan ini materi yang akan kita pelajari itu. Nanti kita akan bagi kelompok seperti biasanya. Ya, kita akan bagi kelompok, tentunya kelompok yang sesuai dengan yang pernah Pak Guru share pembagiannya ya di WA group. Ya, nanti setelah ini Pak Guru meminta kalian nanti untuk berkelompok. Ya, untuk duduk berkelompok. Bisa dipaham? Nanti seperti biasanya kalian nanti menyimak, mengamati apa saja yang harus kalian lakukan nanti saat berdiskusi, apa yang harus didiskusikan, apa masalahnya. Ya, itu kalian menemukan apa tadi, karena menjadi muslim yang kompetitif, taat aturan, dan beretos kerja unggul tadi ada ayat ya, surat Al-Maidah ayat 48 itu tentang kompetisi dalam kebaikan atau berlomba-lomba dalam kebaikan. Surat An-Nisa ayat 59 itu tentang ketaatan, taat aturan, dan surat At-Taubah ayat 105 itu tentang etos kerja atau semangat kerja. Bisa dipahami ya? Oke. Sebelumnya nanti ini Pak Guru sebagai bahan kalian nanti sebelum ini Pak Guru bagikan
lembar tugasnya kalian. Nah, di kelompok. Oke, anak-anakku semuanya, sekarang Bapak minta, langsung saja, sekarang Bapak minta kalian duduk berkelompok, ya, sesuai dengan kelompoknya masing-masing yang kemarin Pak Guru sudah bagi kelompok. Ya, anak-anak semuanya, pastikan hari ini kalian sudah siap mengikuti pelajaran, ya, pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pastikan kalian sudah siap untuk mengikuti pelajaran. Sudah siap? Ya. Ya, yakin ya? Sudah siap ya? Oke. Terima kasih. Anak-anakku semuanya, tadi Pak Guru sampaikan bahwa materi kita saat ini nanti adalah tentang menjadi muslim yang kompetitif, taat aturan, dan beretos kerja unggul. Itu materi yang akan kita sampaikan atau kita bahas, kita kaji pada kesempatan ini. Kalau minggu kemarin, pertemuan kemarin, ada yang masih ingat materi apa minggu kemarin? Beriman kepada Allah. Sekarang Pak Guru mau bertanya, nah, minggu kemarin beriman kepada Allah. Sekarang menjadi muslim yang kompetitif, terus taat aturan dan beretos kerja unggul. Menurut kalian, nih, siapa yang tahu nih? Menurut kalian, apa sih keterkaitannya dengan beriman kepada Allah dengan materi yang sekarang akan kita gali? Menurut kalian apa kaitannya? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ya, silakan. Apa Mas? Keterkaitannya Mas? Menurut pemahaman saya bahwa iman kepada Allah itu harus dibuktikan dengan sikap atau perbuatan yang menunjukkan keimanan kepada Allah. Salah satu bukti keimanan kepada Allah adalah berbuat baik, menaati apa yang menjadi perintahnya. Beriman kepada Allah, intinya siapa? Mas siapa? Ervan. Mas Ervan. Bagus. Ya. Tepuk tangan dulu. Harus berani berpendapat. Intinya tadi disampaikan, Pak Guru menyimpulkan pendapatnya Mas Ervan. Intinya kemarin iman kepada Allah, kaitannya dengan menjadi muslim yang kompetitif, taat aturan dan beretos kerja unggul adalah bahwa beriman kepada Allah harus dibuktikan dengan sikap dan perbuatan. Demikian tadi ya? Harus dibuktikan dengan sikap dan perbuatan. Salah satu sikap dan perbuatan yang membuktikan keimanannya kepada Allah tadi katanya menjadi muslim yang kompetitif, taat aturan dan beretos kerja. Ada yang lain? Ya, Mas siapa? Aziz. Ayo Mas Aziz. Menurut pendapat saya bahwa keimanan kepada Allah itu tidak cukup dengan hati yakin kepada Allah sebagai Tuhan semesta alam, tapi harus dijalankan keimanan tersebut dengan berusaha menjadi muslim yang selalu berbuat baik, mentaati aturan dan semangat dalam beribadah. Oke, Pak Guru bisa tangkap. Ya, walaupun suaranya lemah lembut.
Ya, tapi Pak Guru bisa nangkep. Jadi menurut beliau ya sebenarnya mungkin sama ya, mungkin sama dengan Mas Ervan tadi, bahwa iman kepada Allah ya, itu bukan hanya sebatas apa tadi Mas, yakin. Bukan hanya sebatas yakin, percaya. Ya saya percaya sama Allah. Udah, bukan sebatas itu. Tapi sama seperti Mas Ervan tadi, perlu adanya pembuktian. Ya. Kalau cuma sekedar iman, ya saya percaya, kamu percaya sama Allah, percaya, sudah, nggak ada buktinya. Buktinya mana? Nah, ya kan? Seperti orang jatuh cinta, Mas. Orang mengungkapkan rasa cintanya kepada lawan jenisnya. Ya. Mas Ervan mengungkapkan rasa cinta sama Mbak Siti, siapa? Umpamanya, ya, saya cinta kamu. Ini Mbak Siti ini nanti gak mungkin langsung menerima, hanya sebatas kata-kata. Betul? Hanya sebatas kata-kata. Atau Mas Ervan suka tadi dengan Mbak Siti, nggak diungkapkan, dalam hati suka aja, seneng, tapi nggak diungkapkan. Apakah ini tahu kalau Mas Ervan suka? Tidak. Betul? Jadi, agar dia tahu kalau Mas Ervan suka, berarti apa? Dia melakukan sikap yang membuat Mbak Siti tadi suka. Artinya apa? Tadi sama. Berarti harus ada pembuktian. Nah, gini. Jadi begini anak-anakku semuanya, ya. Sikap keimanan kita kepada Allah, keyakinan kita bahwa satu-satunya Tuhan yang berhak untuk kita sembah adalah Allah, itu harus dibuktikan. Betul tadi kalau Pak Guru menyimpulkan pendapat kalian, ya, harus dibuktikan dengan sikap dan perbuatan. Ada makalah mengatakan demikian. Ada makalah mengatakan demikian. La yuqbalu imanun bila amalin, wala amalun bila imanin. Tidaklah diterima iman seseorang tanpa dibuktikan dengan amal perbuatan. Tidak pula amal perbuatan seseorang diterima tanpa didasari iman. Ini maksudnya, iman tanpa bukti tidak diterima. Apa yang menunjukkan kamu keimanan hanya sekedar percaya, tidak diterima sama Allah. Apa yang menunjukkan keimanannya? Buktikan. Oh, tadi menjadi muslim yang kompetitif, selalu berbuat baik. Paham ya? Berbuat baik itu. Begitu juga perbuatan tidak akan diterima, amal kamu tidak akan diterima tanpa dasar iman. Sebaik apapun perbuatanmu, kalau secara penilaian masyarakat, penilaian di lingkungan itu baik perbuatan tersebut, tapi kalau dilakukannya tanpa iman, nggak diterima sama Allah. Ya, Bapak ambil contoh orang khitan, sunat, sudah sunat semua. Sudah sunat Mas. Ya kok belum Pak? Apa? Ada yang belum? Belum. Oh, masa? Dia belum kok. Oh, sebalik ke. Mas Dewa ya. Ini apa namanya? Orang khitan nih. Yang khitan sekarang ini, kalau dulu yang namanya khitan bukan hanya orang Islam cirinya khitan, sunat. Sekarang yang sunat bukan hanya orang Islam kok. Bener nggak? Nah, orang non-muslim sunat sekarang banyak. Orang non-muslim sunat, orang Kristen sunat banyak, orang Hindu sunat banyak. Ya. Tapi itu didasari iman nggak? Mereka khitan karena melihat dari sisi kesehatan. Oke? Mereka khitan dilihat dari sisi kesehatan, bukan karena iman. Tapi kita khitan
Karena dasarnya iman. Iman apa? Ada perintah masalahnya. Benar nggak? Ada perintah. Kita disuruh kita menjalankan perintah tersebut, berarti kita yakin dengan yang memerintahkan. Siapa? Allah. Understand? Yes. Oke. Sekarang anak-anakku semuanya, coba kalian perhatikan. Mohon nanti agak sedikit yang sudah menghadap ke sana, nanti lihat ke layar. Ya, lihat ke layar. Coba perhatikan di layar. Nampak? Jelas nak? Oke. Yang penting jelas kalau sebentar ya. Ini yang tadi Pak Guru sampaikan. Maka pelajaran materi kita pada hari ini adalah menjadi muslim yang kompetitif dan taat dan beretos kerja unggul. Ya, perhatikan di sana. Ya. Beretos kerja unggul. Tujuannya kita akan mempelajari ini. Tujuannya itu Mas. Ini. Tujuan kita adalah setelah kita melaksanakan pembelajaran ini, maka kalian sebagai siswa mampu untuk satu, membaca Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 48. Ini Al-Ma'idah garis miring 5. Ini maksudnya Al-Ma'idah di dalam Al-Quran itu surat yang kelima, urutan yang kelima. Paham ya? Saya yakin kalian sudah paham lah, pinter-pinter. Dan jadi ini garis miring 5 maksudnya surat Al-Ma'idah itu dalam Al-Quran urutan yang kelima. Ini ayatnya 48. Dan Quran An-Nisa ayat 59, Al-Quran surat At-Taubah ayat 105, membacanya sesuai dengan kaidah tajwid dan makharijul huruf. Nah, ini. Yang kedua, setelah kalian mempelajari ini, diharapkan kalian bisa menyebutkan arti, ya, maknanya. Surat Al-Ma'idah apa? Ya, ayat 48 maknanya. An-Nisa ayat 59, At-Taubah ayat 105. Lalu setelah itu tujuannya lagi adalah menjelaskan makna isi kandungan. Setelah tahu artinya, setelah tahu maknanya, harapannya setelah pembelajaran ini kalian bisa menjelaskan makna isi kandungan. Kan isi kandungannya apa? Gitu. Artinya demikian dah. Maksudnya seperti apa? Gitu loh maksudnya. Bisa dipaham kan? Paham ya? Gitu. Lalu yang keempat, menampilkan contoh perilaku. Perilaku apa? Perilaku kompetitif dalam kebaikan, perilaku taat, dan perilaku kerja keras berdasarkan tadi ayat yang kita gali pada materi ini, yaitu Al-Ma'idah 48, An-Nisa 59, dan At-Taubah 105. Tadi kan ada beberapa Al-Quran ayat, ada 3 ayat nih yang kita tampilkan, 3 ayat dalam surat yang berbeda. Ini nanti Pak Guru bagi 3. Pertemuan pertama dalam materi ini, yaitu kita nanti di pertemuan ini kita akan membahas mana? Nah, ini Al-Ma'idah ayat 48 tentang kompetisi dalam kebaikan. Ya, ini akan kita bahas pada pertemuan ini. Nanti pertemuan depan, pertemuan yang kedua pada materi ini maksudnya, itu adalah surat An-Nisa ayat 59, yaitu tentang taat pada aturan. Ya, makanya nanti di rumah kalian sudah mempersiapkan nih pertemuan depan ini, gitu loh, ya. Lalu pertemuan selanjutnya, pertemuan yang ketiga pada materi menjadi muslim yang kompetitif, taat dan beretos kerja unggul itu
ya, ini adalah surat At-Taubah ayat 105 tentang etos kerja unggul. Perhatikan, ini pertemuan pertama. Tadi pertemuan pertama tentang apa, Mas? Tentang surat apa? Al-Maidah ayat 4. Tentang apa tadi? Kompetisi dan kebaikan. Ini ayatnya. Ya, ini ayatnya, Mas. Nanti kita bareng-bareng baca. Ya, kita baca bersama-sama. Nanti setelah kalian baca bersama-sama, Pak Guru mohon, karena sudah duduk berkelompok, Pak Guru mohon kalian nanti tadi menjelaskan maknanya apa, artinya apa. Silakan kalian mencari informasi lain selain dari Bapak. Di buku, ya, di mana, ya, di buku. Makanya bukunya dikeluarin loh. Bukunya keluarin loh. Ya, keluarin. Tuh di buku. Siap kan tuh? Saya tadi Pak Guru bertanya. Ayo. Siap nggak? Siap. Tapi sudah mempersiapkan segala sesuatu. Nah, buku pelajaran, buku-buku kalian, ya. Karena ini minggu lalu pun Bapak sudah sampaikan ini, bahwa materi yang akan kita bahas pertama nanti adalah ini, surat Al-Maidah ayat 48. Ya, tentang kompetisi dalam kebaikan. Ya, nanti itu kalian harus nanti di kelompoknya membahas tentang maknanya apa. Ya. Ada hukum tajwid apa di situ, kalian temukan hukum tajwid apa. Terus nanti isi kandungannya seperti apa. Siap? Siap? Oke. Mari kita bersama-sama untuk baca bareng. Kelihatan, Mas? Ya. Oke. Bersama dengan Pak Guru kita baca bersama-sama surat Al-Maidah ayat 48 tentang kompetisi dalam kebaikan. Mulai bareng dari ta'awud 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi. Fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhajan walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum ma fima atakum fastabiqul khairat. Kita ulangi, fastabiqul khairat. Fastabiqul khairati ila Allahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi
Ini hujan ini. Gak apa-apa, hujan itu berkah. Jangan digedor-gedor. Hujan itu berkah. Ya. Kalau hujan itu kita doa, Allahumma shayyiban nafi'an. Benar ya? Allahumma shayyiban nafi'an. Itu doanya hujan. Ya Allah, jadikan hujan ini sebagai hujan yang bermanfaat, hujan yang penuh rahmat, hujan yang penuh barokah. Allahumma amin. Ya Rabbal alamin. Oke. Seperti yang Pak Guru sampaikan tadi. Ya. Ini nanti Pak Guru minta kalian kerja kelompok. Ya, kalian kerja kelompok, maknanya seperti apa? Ya, kalian cari itu maknanya di buku. Ini Pak Guru nggak tampilkan. Ya, di sini ada, cuma Pak Guru nggak tampilkan. Biar kalian nanti mencari. Ya, paham ya? Oke. Maknanya apa? Menemukan hukum bacaan apa? Ini, ya. Sesuai dengan di LKPD yang tadi Bapak bagikan, ya, di lembar kerja peserta didik kalian, ya, di lembar kerja kalian itu sudah Pak Guru ini kan bagikan, itu tolong nanti diisi kelompok. Silakan dari mulai terjemah, tajwid, ya, hukum bacaan yang terdapat, kamu menemukan hukum bacaan apa saja, sampai pada isi kandungan dan contoh perilaku yang menunjukkan bahwasanya kompetisi dalam kebaikan yang kaitannya dengan ayat. Bisa dipaham? Bisa dimulai? Bisa dimulai? Oke, silakan mulai kalian diskusi antar kelompok dulu, masing-masing kelompok dulu. Ada kesulitan? Ada? Ya. Sudah sampai yang bagus. Gak apa-apa, jangan malu-malu Mas. Berpendapat. Menurut saya begini gak apa-apa. Jangan takut salah, ya. Jangan takut salah berpendapat kok. Kalau takut salah nanti kamu nggak bisa berkembang, ya. Lebih baik kita takut kesalahan apa? Lebih baik kita tahu kesalahan kita.
sehingga kita bisa berintrospeksi, mengevaluasi diri. Kalau kamu nggak tahu kesalahanmu, pengerasannya benar terus, akhirnya kamu nggak pernah introspeksi. Coba Pak ya, bisa sama. Ada kesulitan Mas? Ada kesulitan? Ada ya? Mungkin sama seperti yang di sana. Silakan utarakan pendapat masing-masing. Tidak apa-apa. Jangan malu-malu mengungkapkan pendapat. Lanjut. Ada kesulitan Mas? Ada? Sama pendugaan. Nanti salah satu mempresentasikan ya hasil dari ini nanti yang akan kita bahas dulu adalah tajwidnya ya. Nanti tajwidnya kita akan bahas dulu. Ya, nanti tajwidnya seperti apa? Kalian menemukan dalam ini hukum tajwidnya apa saja? Itu nanti kita ini. Oke? Kalian tentukan tajwidnya aja dulu Mas. Kalian menemukan tajwid, hukum tajwidnya ya, hukum bacaan maksudnya. Kalian menemukan hukum bacaan itu dulu. Hukum bacaannya apa? Kami menemukan A, pembacaan A, alasannya A, alasannya disebutkan nanti.
Oke. Sudah cukup? Sudah ya? Tajwid loh ini. Ya. Pak Guru mau tajwid dulu. Coba sekarang. Sudah Mas? Sudah cukup ya? Kelompok berapa? 4. Sudah ya? Sudah menemukan itu hukum tajwidnya, bacaannya. Kelompok 1 siap nanti, kelompok 2 3 siap. Semuanya sudah siap, nanti salah satu mempresentasikan hukum bacaan atau yang kalian temukan di bacaan surat Al-Maidah ayat 48. Ya. Oke. Sekarang kelompok 1. Kelompok 1 silakan. Ketua regunya siapa? Ketua kelompoknya? Iya, siapa Mas? Apa yang kelompok kalian amati setelah kalian mengamati, membaca, mengamati ya, surat Al-Maidah ayat 48 ini, kalian menemukan hukum bacaan apa di surat Al-Maidah ini ayat 48? Ayo, siapa yang mau mewakili untuk menyampaikan? Ya, Mas siapa? Mas Aziz. Ya, Mas Aziz, langsung yang kenceng suaranya Mas Aziz. Anzala buku bacaan ikhwah hakiki, penjelasan ada huruf nun mati, sukun, kemunculan huruf ze. Ya. Cara membacanya sama-sama untuk huruf ze. Apa tadi? Anzala. Anzala. Maaf. Ada lagi yang kalian temukan? Hukum apa tadi Mas? Ikhwah hakiki. Ikhfa hakiki. Apa artinya tadi? Ada huruf nun mati, sukun, kemunculan huruf ze. Huruf nun mati atau sukun bertemu dengan huruf za, itu alasannya ya. Cara membacanya apa? Sama-sama Sama-sama. huruf ze. Gimana caranya? Anzala. Anzala gitu. Kalau Pak Guru baca anzala, benar apa salah? Benar. Yang lain diam. Pak Guru tanya sama ini. Kalau Pak Guru baca anzala, anzala, salah apa benar? Salah. Yang Pak Guru baca anzala itu tadi kalian sampaikan salah ya. Kenapa salah? Karena Pak Guru bacanya jelas. Harusnya harusnya sama. Anzala. Ada lagi nggak Mas? Selain itu, kan banyak itu ayat Qur'annya. Ilaika buku bacaan mat lain, penjelasan ada tanda baca fathah bertemu dengan huruf yang mati. Cara bacanya sekedar lunak dan emas. Ilaika. Kelompok 1 menemukan ilaika. Iya Mas? Ya. Ilaika, yaitu namanya mad apa Mas tadi? Mat lain. Mad lain. Kenapa Asal disebut mad lain? Alasannya apa? ada tanda baca fathah. Fathah Bertemu dengan huruf yang mati. bertemu dengan huruf yang mati. Fathah bertemu dengan huruf yang mati. Ya gitu. Ila, pada lam itu ada fathah, bertemu yang mati, ilai. Ya. Cara bacanya sekedar lunak, lemes. Bukan. Bukan. Ilaika, enggak ilaka, bukan. Ilika, bukan. Tapi ilaika. Ilaika. Ainzala ilaika. Ya kayak gitu Mas. Oke. Ada lagi Mas? Al-Kitab buku bacaan Al-Qamariyah, penjelasan atau huruf alif lam bertemu dengan huruf lam. Al-Kitabah. Ada alif lam. Namanya apa tadi? Enggak, Al-Qamariyah. Cara bacanya Harus terang dan jelas. harus terang dan jelas. Apanya yang terang dan jelas?
suara lamnya. Alkitab. Namanya bahasa apa tadi, Mas? Namanya apa? Al-Qamariyah. Namanya Al-Qamariyah. Terus kelompok apa dulu nih? Nggak harus kelompok apa ya? Siapa yang mau maju dulu? Oh, kelompok 2, mana kelompok 2? Kelompok 2. Kelompokannya Mas Serkan. Yakin coba Mas Serkan, saya Mas Dengar Pak Guru enggak ada. Apa Mas Serkan? Dari kelompok 2 kami menemukan bacaan hitung bila guna yang berbunyi polilam. Alasannya ada fakta yang bertemu dengan huruf lam. Cara membacanya Lima. Itu apa tadi? hitung bila guna. Bila guna. Ya. 5. Ya. Musaddiqan 5. Itu berawal dari musaddiqan 5. Bukan ada tuh. Nah itu tadi Mas apa? Tanda apa namanya? Itu bila guna. Ada fathah. Faktain bertemu dengan huruf lam. Ya, fathatain. Fathatain itu 2 fathah, Mas. Fathahnya 2. Namanya fathatain. Ya, fathahnya 2. Kalau fathahnya kasrohnya 2 namanya kasrotain. Domahnya 2 namanya domatain. Yang dimaksud tadi fathatain itu ya, Mas? Ya. Oke. Bertemu dengan apa? Huruf lam. Huruf lam. Huruf lam. Oke, namanya idgham bila guna. Cara bacanya Masuk dan dengan tidak bertemu. masuk dengan tidak mendengung. Musaddiqan 5. Kalau Pak Guru baca musaddiqan 5. Benar apa salah? Salah. Yang tadi Pak Guru praktekkan berdengung. Ya, Pak. Ya Pak. Benar, Mas? Yang Pak Guru tadi praktekkan. Nih, kelompok lain nih. Ketika Pak Guru baca musaddiqan 5. Benar apa salah? Salah. Kenapa? Kamu berani menyalahkan Pak Guru ya? Nah, berani menyalahkan Pak Guru. Nah, kalau berani menyalahkan Pak Guru, mana letak kesalahan bacaan Pak Guru tadi? Ayo. Karena Pak Guru tadi masuknya dengan mendengung. Harusnya tidak. Kamu berarti mendukung itu sama? Oh, sama. Berarti bacaan Pak Guru yang Pak Guru tadi baca musaddiqan 5 salah. Oke? Oke, Pak Guru sadar wes. Ya. Pak Guru, ya, itu bacaan salah. Yang betul musaddiqan 5, jangan didengungkan. Ya, karena lam termasuk huruf idgham bila guna. Idgham artinya masuk di dengan la tidak guna mendengung. Memasukkan suara tanwin nun mati itu suara tanwin itu suara nun mati ke dalam huruf lam dengan tidak mendengung. Musaddiqan 5 diqan 5. Ya, betul. Ada lagi menemukan bacaan apa lagi, Mas? Ervan kelompoknya. Mad lain yang berbunyi baina. Mad lain yang berbunyi baina. Ya, baina. Alasannya adalah ada baca fathah bertemu huruf yang mati. fathah bertemu Huruf yang mati. huruf yang mati. Fathah bertemu huruf yang mati. Cara bacanya Sekedar lunak dan lemas. sekedar lunak dan lemas, sama seperti tadi. Ilaika baina ilaika. Ya benar. Ya itu. Berarti kamu setuju. Setuju. Tadi nggak menemukan. Oh lupa. Lupa. Apa karena sudah ada ini satu wis? Iya. Gitu. Oh. Yang lain. Berarti
lain. Ini sudah satu saya temukan, yang lain kasihan, kasihan, Allah bisa punya belas kasihan ya. Kelompok, ya udah, ya nanti itu menemukan banyak mas, banyak. Oke, nanti tetap semua lembarannya nanti dikumpulkan, ya. Oke, nanti semuanya itu hasil hitungannya kalian di Pak Guru hanya minta kalian mengungkapkan saja salah satu hasil daripada kelompok kalian. Oke, yang belum kelompok mana? Ya, Mas. Siapa Mas? Mas Faiz. Mas Faiz, ketua kelompok 3. Menemukan apa Mas? Menemukan bait lain pada bacaan yadaihi. Yadaihi. Ada tanda baca fathah bertemu dengan huruf ya mati. Fathah bertemu Dengan huruf ya mati. huruf ya mati. Yadaihi. Cara bacanya? Bacanya lunak dan lemas. Lunak dan berarti sama tadi Mas? Ya. Oh sama. Cuman Beda lafaz. bacaan ayatnya. Oke, bisa bacaan ayat. Terus Mas apa lagi? Ada menemukan lagi? Ada al-qamariyah. Al-Qamariyah pada mana? Bacaan minal Kita. Oh itu minal kita. Al-Qamar. al-qamariyah. Oke, terus alasannya Ada huruf alif lam bertemu dengan huruf kaf. alif lam bertemu dengan Huruf kaf. huruf kaf. Harus terang dan jelas. Cara bacanya harus terang dan jelas. jelas. Berarti sama seperti tadi ya Mas. Siapa itu tadi? Jadi ada Alkitab. Dah cukup. Menemukan banyak. Ada satu lagi. Satu lagi. Ada idhar halki. Idhar khalqi. Ya apa? Idhar khalqi. Nan alai. Ada tanda fathah tain bertemu dengan huruf alif. Dibacanya jelas di mulut. Idhar khalqi jelas di mulut. Tadi contohnya nan alai gitu ya. Oke, idhar khalqi. Cukup? Cukup. Oke. Kelompok terakhir 4. Siapa mau dibagi siapa? Ya, Mas Mareta. Menemukan apa Mas Mareta? Menemukan bacaan kumbai. Ya, Bacaan Ibn Safawi dan Ibn Safawi. kumbai. Iya, fah kumbai. Ya, terus apa? Penjelasannya ada huruf mati atau sukun bertemu dengan huruf cara bacanya didengungkan. Cara bacanya didengungkan. Wah bainahum. Ya. Anda coba tuh dilihat. Itu maksudnya itu Mas. Fahkum bainahum gitu. Fahkum bainahum. Ya. Fahkum bainahum. Itu fahkum bainahum. Fahkum bainahum. Fahkum bainahum. Itu namanya ikhfa syafawi. Ada huruf mim mati sukun bertemu dengan huruf ba. Cara bacanya didengungkan. Fahkum bainahum. Kalau Pak Guru baca fahkum bainahum, betul? Pak Guru baca fahkum bainahum. Berarti didengungkan terlebih dahulu. Pinter sih. Ngaji Mas, masih ya? Ngaji Pak. Ngaji? Iya. Masih ngaji? Masih ngaji. Sudah pernah khatam Quran Mas? Sudah. Sudah. Ngaji sama Ustaz siapa Mas? Pertama TPG Pak. Pertama TPG. Sekarang masih ngaji ya? Sendirian sudah di rumah. Oh, ngaji di rumah. Di anu nama siapa? Si nama siapa sering? Ibu. Anu ya Mas, apa namanya, ngaji itu jangan sampai berhenti Mas. Ya, baca Quran jangan sampai berhenti. Mentang-mentang udah gede berhenti ngaji, nah. Terus ngaji itu sampai iti is, ya.
ngaji itu belajar itu ya dari ayunan sampai ke liang kubur yang lahat ya. Tolabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Mencari ilmu itu mulai dari ayunan, kamu masih digendong sama ibumu, sama orang tuamu, sama saudara-saudaramu, itu kan dikasih ilmu. Benar gak? Dikasih ilmu kan? Kasih ilmu bapak, kasih di mengucapkan bapak, mama, itu kasih ilmu. Makan, maam, itu ilmu. Mulai dari ayunan itu mas. Paham? Sampai ke liang lahat, sampai kamu mati sudah dikubur masih dikasih ilmu apa? Ditalqin. Benar? Ditalqin. Pernah layat paham layat takziah? Pernah? Nah, ustadznya setelah dikubur, ustadznya sampaikan, hai mereka, sekarang kamu sudah berada dalam beda alam dengan kami. Kami masih alam dunia, sementara engkau mereka sudah alam kubur. Iya. Nanti jangan gentar, jangan takut. Kamu akan didatangi oleh dua makhluk Allah, yaitu munkar dan nakir. Itu kan lagi ngajarin mas, ya lagi ngajarin enggak? Ngajarin. Nanti akan bertanya man rabbuka, siapa Tuhan, man nabiyuka, siapa nabimu. Itu yang dimaksud belajar itu mulai dari ayunan sampai ke liang lahat, itu semacam itu. Paham? Makanya Pak Guru sampaikan, alhamdulillah ternyata kelas kalian itu bagus. Tapi bagus nih, menemukan hukum bacaan bagus. Ya. Benar. Nanti dikumpulkan nanti, ya. Hukum bacaannya bagus. Tapi nanti setelah kelompok bagi menentukan terjemah, makna dan sebagainya, isikan juga ya. Nanti terakhir kita kumpulkan. Oke? Sekarang tugas kalian selanjutnya silakan berembuk lagi. Tadi apa yang kedua? Makna dan isi kandungan sekaligus. Ya, makna dan isi kandungan sekaligus. Silakan kalian rembuk. Cari dari mana? Enggak apa-apa. Ya. Mau dari jangan malu-malu, Mas. Mau buka HP, jangan malu-malu, baca. Ya, baca, nggak apa-apa. Nggak apa-apa mas, mencari informasi lain di luar, nggak masalah. Buka HP nggak masalah. Ya, Pak Guru itu jujur, kalau Pak Guru secara pribadi boleh kalian bawa HP pas pelajaran saya, boleh. Tetapi harus digunakan untuk yang berkaitan dengan pelajaran. Jangan sampai dong kok kalian buka HP tapi di luar pelajaran. Artinya kamu bukanya sesuatu konten-konten di luar, tidak ada kaitannya dengan pelajaran. Sampai ya. Tapi silakan kalian buka, mencari informasi ya, tentang makna dan isi kandungan. Setelah kamu telaah bersama itu dengan kelompok kalian, nanti silakan masing-masing mempresentasikan. Boleh nanti berdebat dengan, kalau beda pendapat boleh berdebat dengan kelompok lain, ya silakan.
Surat catat ya Mas. Dan nanti dipresentasikan ya. Kalian nanti yang ngomong apa aku sedang jangan takut ya, nanti siapa ya. Sudah siap? Siap? Ya. Mungkin tadi sudah curi-curi waktu diskusi ini, sudah curi-curi nih, curi-curi. Kenapa? Pun tadi kan dari awal sudah menyampaikan. Nanti setelah ini, setelah ini, dan sudah siap-siap. Ya betul. Oke. Selanjutnya terjemahannya. Silakan kelompok acak. Kalau tadi dari kelompok ini, kelompok 4. Mas. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan 'alaihi. Ayo, Jika dalam surah Al-Maidah ayat 48 atau Al-Quran diturunkan untuk menerapkan kitab-kitab sebelumnya. kenapa? Al-Quran diturunkan untuk menerapkan kitab-kitab sebelumnya. Terus Al-Quran juga sebagai batu ujian bagi kitab-kitab sebelumnya. terjemahannya Mas. Artinya itu nanti setelah Pak Guru tanya itu isi kandungan mungkin maksud kamu. Terjemahannya Mas. Dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, Nah, bawa kebenaran terus membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Maka putus kata. Oke. Sekarang kelompok 3. Fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqqi likullin ja'alna syir'atan wa minhaja. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu kami berikan aturan dan jalan yang Syir'atan wa minhaja. Oke. Selanjutnya kelompok satu. Kelompok 1 tadi sampai syir'atan wa minhaja. Itu untuk setiap umat memiliki kami jadikan jalan dan petunjuk yang terang. Sekarang Pak Guru baca walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum. Sekiranya Allah menghendaki supaya kamu dijadikannya satu umat saja, tetapi Allah hendak mengutus kamu terhadap pemberiannya padamu, maka berlomba-lomba. Oke, selanjutnya kelompok 4. Fastabiqul khairati ila Allahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Artinya Maka berlomba-lomba buat kebajikan. berlomba-lomba buat kebajikan. Terus Tanya kepada Allah, kembali kamu semuanya, lalu diberitahukannya kepadamu apa yang telah kamu diperselisihkan itu. oke, Mas Stato, Edi Stato. Sutanto, kelompok 2 tadi mewakili si Sutanto. Lalu tadi yang mewakili kelompok 2 Mas Erta. Oke, gak ada yang salah. Karena tadi Pak Guru bebaskan. Mas, kamu ngambil dari mana terjemahannya? Internet, Pak. Internet. Internet. Loh, nyari internetnya dari mana? Pakai apa? Pakai HP. Gak apa-apa. Tadi Pak Guru sampai
tidak untuk yang lain di luar pelajaran. Kalau di luar pelajaran nggak boleh. Ya, kalau di luar pelajaran manfaatkan teknologi harus kita manfaatkan. Ya. Oke, jadi itu ya, Mas, kamu dapat informasi tentang terjemahan tadi dari mana? Sama Pak, dari Google. Dari Google. Ya. Oh, oke, lewat HP. lewat HP. Gak apa-apa. Mas, Edi Sutanto kelompoknya tadi dapat itu dari mana? Tadi buka buku Pak. Buku pelajaran. Iya. Ada. Oke. Mas, siapa tadi kelompok satu? Mas apa? Mas Adit. Dari mana ambilnya? Dari Google juga. Oh, enggak apa-apa. Buku Google. Ya. Enggak. Pokoknya ngambil informasi dari mana aja. Ya? Ya. Paham? Paham? Nah, sekarang isikan teman. Kelompok 2. Gini aja. Pak Guru minta. Kamu sudah mencatat isi kandungannya ada berapa, Mas? Total ada 8 Pak. Ada 8. Pak Guru minta satu aja dulu. Ya, siapa? Nah, 1. Al-Quran diturunkan untuk membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran Diturunkan untuk membenarkan kitab-kitab sebelumnya. diturunkan untuk kitab-kitab sebelumnya. Ada yang beda? Nah, apa? Al-Quran juga sebagai batu ujian bagi kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran juga sebagai batu ujian dari kitab-kitab sebelumnya. Tadi kelompok ini apa? Al-Quran Diturunkan untuk membenarkan kitab-kitab sebelumnya. kitab-kitab sebelumnya. Ada lagi? Ya. Jika ada ahli kitab yang mengadu, maka memutuskan perkara mereka berdasarkan Al-Quran, jangan berdasarkan hawa nafsu kita. Kalau mau memutuskan perkara ya harus itu kelompok sana. Ya. Ya. Sini. Yang belum ini ya? Ya. Semua umat sudah diberikan jalan kebenaran, yaitu Alkitab untuk masing-masing umat. Semua umat sudah diberikan jalan kebenaran, yaitu Alkitab untuk masing-masing umat. sudah diberikan jalan kebenaran yaitu Alkitab, maksudnya Al-Qur'an. Kayak gitu Mas. Untuk masing-masing umat. Artinya masing-masing umat punya kitab, masing-masing umat punya jalan, punya manhaj, punya syariat masing-masing. Jadi gitu. Terus ada lagi? Ya. Jika menghendaki, bisa saja Allah menjadi satu umat, akan tetapi Allah justru membagi kita menjadi berbagai umat untuk menguji keinginan kita, siapa yang taat dan siapa yang tidak taat. Kalau Allah berkehendak, Allah bisa saja jadikan sealam ini jadi satu. Islam semua bisa. Betul? Betul. Bisa Islam semua bisa. Ya gitu kayak gitu Mas maksudnya. Iya Pak. Islam semua bisa. Allah mampu. Tetapi Allah ternyata berkehendak lain. Allah berkehendak lain. Benar kayak gitu? Oke. Ada lagi? Kelompok 2. Mas siapa? Hamdan. Ayo dan Perintah untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah ini titik poin, ya kan? Titik poin daripada materi kita. Fastabiqul khairat. Sip, tepuk tangan. Ini menemukan titik poinnya di sini nih. Titik poin daripada ayat ini panjang sekali itu. Titik poin sesuai dengan materi adalah berlomba-lomba dalam kebaikan. Betul. Contoh, sekarang Pak Guru minta tolong. Contoh perilaku berlomba-lomba dalam kebaikan. Ayo, kelompok mana? Yang bawah. Contoh perilaku berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, Mas. Contoh perilaku berlomba-lomba tidak menunda-nunda dalam perbuatan kebaikan. Tidak menunda-nunda dalam
berbuat kebaikan. Berbuat kebaikan. Terus Memanfaatkan kesempatan perbuatan kebaikan yang ada semaksimal mungkin. memanfaatkan Kesempatan berbuat kebaikan yang ada semaksimal mungkin. memanfaatkan kesempatan untuk melakukan kebaikan semaksimal mungkin. Ya gitu. Oke. Terus ada yang beda, ada yang beda. Ayo Mas, siapa namanya? Nomor 1. Arya Dwi Pamungkas. Ini Bambang Pamungkas Persija. Persija. Ya Mas, apa Mas? Taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan kedua taat kepada Ibu dan bapak. dan menjaga persaudaraan sesama muslim. Menjaga persaudaraan sesama muslim. Itu masuk contoh perilaku berlomba-lomba dalam kebaikan. Pokoknya melakukan kebaikan aja, termasuk ketaatan, maksudnya gitu. Kebaikan kepada orang tua. Ya kayak gitu. Walaupun orang deman. Ya kayak gitu. Adiknya apa kakak kamu kayaknya dimanja, disayang. Mungkin kadang di keluarga kita punya perasaan semacam itu Mas. Padahal semua orang tua pasti sayang sama anaknya. Terkadang kita aja yang baper, ya. Terkadang kita saja yang baper kalau kita itu merasa di anak milikan misalkan, dibedakan dengan kakak atau saudara. Semuanya sama sebenarnya. Ya. Tapi apapun itu, perasaan seperti apapun, tetaplah kita berbuat baik kepada orang tua. Paham ya? Paham. Gitu Mas. Ada yang beda? Yang beda? Tidak ada. Tidak ada? Ya. Cukup. Pak Guru simpulkan apa yang menjadi sekarang boleh menghadap ke sini semua tanpa merubah posisi. Nanti kalau merubah posisi, kalau kita pelajaran kita udah selesai, ya Pak Guru simpulkan apa yang menjadi materi kita pada hari ini sesuai dengan apa yang kalian sampaikan. Ya, untuk materi kita surat Al-Maidah ayat 48 tentang kompetisi dalam kebaikan. Kalau tajwid sudah bagus, nanti dikumpulkan ya Mas ya. Nanti dikumpulkan LKPD-nya tadi dikumpulkan, dan atau sekarang boleh Mas kumpulkan LKPD yang tadi yang sudah disebut. Ya. Iya. Udah dikumpulkan semua ini masing-masing kelompok? Ya. Oke. Nih, ya, buku bacaan karena tadi ya informasinya dari mana saja sudah cukup bagus. Nanti tinggal Pak Guru nilai. Ya. Sekarang buku bacaan ini nggak usah kita bahas. Nah ini sedikit aja kita bahas lah, sedikit lah. Ada tambahan nih yang belum mungkin tahu enggak nih di sini ya. Karena tadi kan Pak Guru minta cuplikan saja. Ya. Ini nih ada apa nih? Warna apa? Warna apa? Hijau. Garis berwarna hijau. Nun ketemu za. Nih, yang di garis bawah hijau nun ketemu za. Sama ya? Ini nun mati ketemu kaf bergaris bawah hijau. Kalian coba yang bergaris bawah hijau, ini juga tanwin ketemu jim. Kasroten ini ketemu jim. Ini apa menurut kalian? Fakiki. Fakiki. Ini sama nih, ya. Berarti apa? Nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf fakiki. Paham ya? Oke, sekarang ini nih. Ini apa nih? Warna apa? Kuning. Lafaz, perhatikan setiap yang bergaris kuning Mas. Benar? Sudah perhatikan?
Setiap yang bergaris kuning, kamu perhatikan tadi ada yang menemukan ini loh kejelasannya. Baina yadaihi fathah ketemu yasuk, fathah ketemu yasuk, fathah ketemu yasuk, fathah ketemu yasuk. Paham? Namanya apa tadi kalian? Mad layyin. Ini mad layyin semacam itu, fathah ketemu yasuk namanya mad layyin. Oke, lanjut aja. Nih, tadi tajwidnya ya. Sekarang terjemahannya sama tuh. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq, dan kami telah turunkan kepadamu Al-Qur'an dengan membawa kebenaran. Ini Pak Guru hanya menyimpulkan saja apa yang kalian sampaikan. Ya. Musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab, di mana Al-Qur'an itu membenarkan apa yang sebelumnya dari kitab-kitab terdahulu. Adanya Al-Qur'an membenarkan kitab-kitab terdahulu seperti kitab Injil, Taurat, Zabur. Bahwa apa? Adanya Quran enggak membantah. Betul ada Injil, betul ada Taurat, betul ada kitab Zabur. Al-Quran itu tidak membantah, justru membenarkan bahwa kitab-kitab tersebut adalah kitab samawi yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diturunkan kepada Rasulnya pada masa itu, seperti Injil diturunkan kepada Nabi Isa, Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, Zabur dengan diberi kitab Zabur diberikan atau diwahyukan kepada Nabi Daud. Betul? Nah, itu dibenarkan dalam Al-Quran. Enggak ada Al-Quran membantah. Oh enggak, Injil dari Allah. Enggak, Al-Quran membenarkan. Wa muhaiminan alaih, dan memelihara atasnya kitab-kitab sebelumnya. Fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum 'amma ja'aka minal haqq likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Ya, juga dan memelihara atasnya kitab-kitab sebelumnya. Pelihara artinya ya tadi. Fahkum bainahum bima anzalallah, maka putuskanlah urusan mereka dengan apa yang telah Allah turunkan. Artinya kalau ada masalah, putuskan masalah tersebut ya dengan merujuk kepada Al-Quran. Jangan dengan wala tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Jangan kalian putuskan dengan mengikuti hawa nafsu yang sehingga lari dari kebenaran. Paham? Likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Setiap umat punya jalan masing-masing, punya syariat masing-masing, punya manhaj masing-masing. Ya. Sebenarnya walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah. Allah mampu sebenarnya kalau Allah berkehendak umat ini dijadikan satu Islam semua. Allah mampu. Walakin liyabluwakum fima atakum, akan tetapi Allah enggak berkehendak demikian agar apa? Ternyata umat banyak nih berbeda-beda. Agar apa? Untuk menguji kalian, menguji kita, mana yang benar, mana yang salah. Bagaimana menghadapi kesalahan? Paham ya? Bagaimana menghadapi kebenaran dan sebagainya. Fastabiqul khairat. Masing-masing punya jalan kebenaran masing-masing, punya prinsip masing-masing, punya syariat masing-masing. Tinggal ayo berlomba-lomba dalam kebaikan, lakukan kebaikan sesuai dengan keyakinan. Understand? Yes. Kenapa? Ilallahi marji'ukum. Orang usah cengeng-cengeng. Besok kita semua akan ilallah, kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa yunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Nanti akan diperlihatkan apa yang kita lakukan. Artinya apa? Kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kalau hadis nanti kalian dicari ya, hadis yang berkaitan dengan ini. Nah, sekarang isi kandungan. Nih isi kandungannya. Ini saya simpulkan apa yang kalian sampaikan tadi. Ya. Terutama adalah tadi nih poin kita ini.
Yang keenam, perintah untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Tadi ada yang menyebutkan tidak menunda-nunda melakukan kebaikan, tidak menunda-nunda sholat dan sebagainya. Iya, jangan nunggu orang lain melakukan kebaikan baru kita ikut. Ya, kalau bisa kita menjadi uswah, menjadi contoh, diikuti oleh yang lain, diikuti kebaikannya. Betul? Paham Mas? Nah, semangat untuk melakukan kebaikan ini Mas, lihatnya jangan ke bawah, lihatnya ke atas. Artinya apa? Lihat orang yang mampu, lihat orang yang rajin, dia rajin, kok saya enggak, saya harus rajin dong. Dia mampu, kok saya enggak, saya harus mampu dong. Saya harus melakukan kebaikan dong, gitu loh. Jangan, oh dia aja enggak, dia mau piket, jangan. Kalau kamu punya waktu, walaupun bukan jagoan piket, sapu kebaikan itu. Itu namanya fastabiqul khairat. Understand? Artinya semacam itu. Nanti pada pertemuan kedua, anakku semuanya, minggu depan ini yang akan kita bahas. Surat An-Nisa ayat 5. Untuk itu kalian tuh nanti akan sama seperti ini tadi. Kalian tinggal mencari informasi tentang tajwid pembacaannya, tentang isi kandungannya, ya, apa saja silakan nanti kalian kaji. Nanti tinggal kalian mempresentasikan pada pertemuan yang kedua nanti. Ya? Pada pertemuan kedua nanti tinggal kalian mempresentasikan apa saja yang kalian temukan. Bisa dipaham? Masing-masing punya catatan, nanti duduk berkelompok, tinggal bisa punya ini, saya punya ini. Silakan, jadi waktunya cepat. Ya? Oke. Anak-anakku semuanya yang Bapak cintai, yang Bapak sayangi, ya. Pelajaran kita pada hari ini cukup sekian. Nanti kita akan ketemu dalam pertemuan yang akan datang. Sebelumnya jangan lupa tetap kalian jaga kesehatan, tetap kalian jaga imunitas, ya, biar kalian bisa menjalankan aktivitas dengan baik, ya, menjalankan aktivitas dengan baik, ya, belajar yang rajin, ya, belajar yang sungguh-sungguh, ya, jangan lupa juga kalian beribadah, sholat yang rajinan, ya, sholat sing rajin. Mungkin itu saja yang bisa kita gali. Nanti tolong setelah pelajaran Pak Guru untuk memberesi tempat seperti semula. Itu saja. Untuk salah satu mohon untuk memimpin doa setelah pelajaran untuk ambil barokah, ya. Ambil barokah kita bersama-sama untuk memimpin. Siapa? Ketua kelasnya siapa? Ketua kelasnya tadi siapa? Mas, ya, pimpin doa Mas, doa penutup. Disiapkan di tempat duduk, siap, gerak, berdoa, mulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.